Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan bagaimana Nabi Daud, dalam semua kerendahan hatinya, memohon keampunan dari Ilahi atas setiap keliruan yang telah diperbuatnya. Kisah tentang pertobatan Nabi Daud alaihi salam merupakan cerita masyhur yang banyak bertebaran di referensi-referensi Israiliyat. Sebagiannya, menurut para ahli sejarah, benar, tetapi sebagiannya dinyatakan tak valid karena bertentangan dengan risalah tauhid yang agung. Nabi Daud, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu rasul dan raja Bani Israel, dipercayai memiliki kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah. Ia diberikan kekuasaan untuk mengatur kaumnya dengan bijaksana, serta memimpin mereka sesuai dengan pedoman yang diwahyukan dalam kitab Zabur. Salah satu ciri istimewa Nabi Daud adalah keajaiban alam yang menyertainya. Gunung-gunung bergemuruh memuji Allah di waktu pagi dan petang, serta burung-burung yang taat melaksanakan perintah Nabi Daud. Kemampuan ini menjadi bukti akan keberadaan Allah yang Maha Kuasa dan pengaruhnya yang meliputi seluruh ciptaan. Nabi Daud juga dianugerahi kebijaksanaan, kekuatan, dan ilmu yang mendalam. Kemampuan ini memungkinkannya memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh kaum Bani Israel. Dalam tugasnya sebagai raja, ia memiliki 99 istri yang mengiringi hidupnya. Namun dalam hatinya masih terbersit keinginan untuk memiliki satu istri lagi agar jumlahnya menjadi 100. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah nikahnya Nabi Daud yang ke-100 kalinya. Mengacu pada perjalanan Al-Quran yang meyakinkan dan meneguhkan iman, Nabi Daud, yang menjadi Raja Agung dan Nabi Agung, menjaga istananya dengan penuh kewaspadaan bersama pasukan kekaisarannya. Seperti benteng yang kokoh, kediaman Daud dijaga ketat oleh barisan tentara pilihannya. Tidak ada yang boleh mencapai ambang pintu Daud tanpa seizin penjaga dan sebelum dinyatakan layak oleh Daud sendiri. Itu pun hanya bila kehadirannya sejajar dan selaras dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Daud sebelumnya. Pada hari dia beribadah, siapapun tidak diizinkan masuk untuk mengadukan suatu perkara dan begitulah seterusnya. Pernikahan teguran ini bermula, dimuat dari artikel kisahmuslim.com. Konon dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihi salam membagi hari-harinya menjadi 3. 1 hari untuk mengurusi urusan manusia, 1 hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 1 hari lagi untuk para istrinya yang berjumlah 99. Setiap kali beliau membaca Alkitab maka beliau mengetahui keutamaan Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub, maka beliau berkata, "Ya Allah, segala keutamaan telah dihabiskan oleh bapak-bapakku, maka berilah saya keutamaan seperti yang Engkau berikan kepada mereka." Maka Allah mewahyukan kepadanya, bahwasanya bapak-bapakmu telah mendapatkan ujian. Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya, Nabi Ishak diuji dengan buta kedua matanya, sedangkan Yakub diuji dengan kesedihan karena kehilangan Yusuf, sedangkan engkau belum diuji seperti mereka. Maka Nabi Daud berkata, "Ya Allah, ujilah saya seperti mereka dan berilah aku keutamaan seperti keutamaan mereka." Lalu Allah mewahyukan bahwa engkau akan diuji maka bersiap-siaplah. Selepas kejadian tersebut, datanglah setan kepadanya dalam bentuk burung merpati yang terbuat dari emas lalu hinggap di kaki Nabi Daud saat beliau sedang salat, maka beliau menjulurkan tangan untuk meraihnya, burung tersebut menjauh, Nabi Daud pun membuntutinya. Tiba-tiba beliau melihat seorang wanita sangat cantik jelita sedang mandi di loteng rumahnya, wanita itu pun melihatnya, maka dia menjulurkan rambutnya ke seluruh badannya, hal itu membuat Daud tertarik padanya. Nabi Daud pun menanyakannya, ternyata dia sudah mempunyai suami yang sedang di medan pertempuran. Nabi Daud pun mengutus panglima perang agar mengirim Uria, suami wanita tersebut, untuk mengikuti perang lainnya yang lebih dahsyat sehingga akhirnya dia terbunuh. Lalu Nabi Daud menikahinya. Barusan Nabi Daud menemui istri barunya tersebut, Allah mengutus 2 malaikat dengan berbentuk manusia, keduanya minta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Daud. Namun saat itu adalah hari ibadah beliau sehingga keduanya dihalangi oleh penjaga, maka keduanya pun melompat pagar, ternyata saat itu Nabi Daud sedang salat. Keduanya lalu duduk di hadapannya. Nabi Daud pun terkejut, maka keduanya berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah 2 orang yang bersengketa, salah satu dari kami menzalimi lainnya, maka hukumilah kami secara adil." Nabi Daud berkata, "Kalau begitu ceritakanlah urusan kalian berdua." Salah satunya berkata,
saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, sedangkan saya hanya memiliki 1 ekor kambing, namun dia ingin merebut kambingku agar kambingnya genap 100. Nabi Daud pun bertanya pada satunya. Lalu dia berkata, ya, saya mempunyai 99 kambing dan dia hanya punya 1, namun saya ingin merebutnya agar kambingku genap 100. Nabi Daud bertanya, apakah saudaramu itu rela menyerahkannya? Dia menjawab, tidak, dia tidak rela. Maka Daud berkata, kalau begitu, kami tidak akan membiarkanmu melakukannya. Jika engkau terus merebutnya maka kami akan menghukummu. Tiba-tiba salah satu dari keduanya berkata, wahai Daud, engkau lebih layak untuk dihukum, engkau mempunyai 99 istri, sedangkan Uria hanya memiliki 1 istri, engkau kirim dia untuk berperang agar dia terbunuh lalu kamu bisa menikah dengan istrinya. Saat itu Nabi Daud baru sadar bahwa dia telah berbuat salah, segeralah dia tersungkur sujud sambil menangis. Dia menangis selama 40 hari tidak pernah bangkit kecuali untuk kebutuhan mendesak, sehingga tanah yang terkena tetesan air matanya sampai tumbuh rumput. Maka Allah mewahyukan kepadanya, wahai Daud, berdirilah, aku telah mengampuni dosamu. Maka Nabi Daud berkata, ya Allah, saya mengetahui bahwa engkau telah mengampuniku. Namun jika nanti pada hari kiamat, Uria datang menenteng kepalanya yang berlumuran darah, lalu dia berkata, ya Allah, tanyalah Daud, kenapa dia membunuhku? Maka Allah berfirman, jika demikian, maka aku akan memanggil Uria, dan akan aku pinta keikhlasannya untukmu, yang dengannya akan aku balas dengan surga, niscaya dia akan merelakannya untukmu. Daud berkata, sekarang saya benar-benar tahu bahwa engkau telah mengampuniku. Sedangkan kisah lengkapnya sebagai berikut, dimuat dari artikel ijenindonesia.com, sebagaimana diterangkan dalam tafsir Al-Qurtubi, halaman 167, jilid 15. Imam Al-Salabi berkata, beberapa ulama mengatakan, bahwasannya Allah telah menguji Nabi Daud dengan kesalahan. Hal ini disebabkan lantaran Nabi Daud memohon kedudukan sebagaimana yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Nabi Daud memohon pada Allah untuk diuji sebagaimana Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan juga diberikan kedudukan sebagaimana Allah berikan kepada mereka. Dalam kehidupannya, Nabi Daud membagi waktunya dalam 3 hari, sehari sebagai kepala negara yang mengatur rakyatnya, sehari lagi dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, dan sehari lainnya dihabiskan bersama istri-istrinya. Nabi Daud mengetahui kedudukan mulia yang diberikan Allah pada Nabi sebelumnya pada waktu membaca kitab. Kemudian ia bermunajat pada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya semua kebaikan telah Engkau berikan kepada para pendahuluku. Kemudian Allah mewahyukan padanya, mereka semua diberikan ujian yang tidak pernah aku berikan pada lainnya, dan mereka sabar menerimanya. Ibrahim diuji dengan adanya Namrus, dimasukkan ke dalam kobaran api, dan menyembelih putranya. Ishak diuji dengan disembelih, dan Yakub diuji dengan kegelisahan atas tidak adanya Yusuf dan hilangnya penglihatan Yakub. Dan kami belum diuji dengan sesuatu seperti itu semua. Kemudian Nabi Daud meminta ujian sebagaimana Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan memohon diberikan kemuliaan sebagaimana yang diberikan kepada mereka semua. Dan Allah memberitahukan bahwa ujian akan diberikan pada hari Jumat. Tatkala hari ujian sudah tiba, Nabi Daud memasuki mihrabnya dan mengunci pintunya. Di sana beliau mengerjakan salat dan membaca kitab Zabur. Dikala dalam keadaan demikian, tiba-tiba setan datang dengan merubah dirinya menjadi seekor burung dara dari emas, semua warna bulunya indah, dan berdiri di antara kaki Nabi Daud. Melihat ada burung, beliau ingin menangkapnya dan memberikan kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi burung tersebut terbang menghindar, dan Nabi Daud tetap ingin menangkapnya. Si burung terus terbang hingga melewati lubang hingga ke atas. Nabi Daud terus mengejar sampai naik ke atas. Beliau ingin memanggil seseorang untuk menangkap burung tersebut. Saat tiba di atas, tidak sengaja Nabi Daud melihat wanita di taman yang sedang mandi di kolam. Wanita tersebut bernama Uriana atau dalam kalangan Yahudi dikenal dengan nama Batsyeba. Sosok Uriana sebagai menurutnya wanita paling cantik yang ia temui. Dan, begitu melihat ada bayangan Nabi Daud, Uriana seketika menyibak rambutnya dan menutup badannya. Namun, hal itu menambah kagumnya Nabi Daud atas dirinya. Maka terbesitlah keinginan menikahinya, sementara berdasarkan riwayat,
Saat itu istri Nabi Daud jumlahnya sudah mencapai 99. Pada waktu itu, Uryana sudah memiliki suami yang bernama Uria bin Hanan, dan ia sedang berperang bersama Ayub bin Surya, putra dari saudara perempuan Nabi Daud. Karena hasrat ingin memiliki Uryana, Nabi Daud membuat cara agar Uria ini menjadi syahid, ialah dengan mengirim surat kepada Ayub yang isinya agar ia menempatkan Uria di posisi yang mendahului tabut atau peti mati. Dan kala itu, siapapun yang mendahului tabut, maka ia tidak boleh kembali sebelum menang, atau ia gugur menjadi syahid. Apa yang telah direncanakan Nabi Daud telah berhasil, Uria gugur menjadi syahid di medan pertempuran. Karenanya, setelah masa idahnya, Uryana atau Batsyeba telah selesai, ia diperistri oleh Nabi Daud. Meskipun keinginan Nabi Daud telah dituruti oleh Allah, akan tetapi Allah tetap menegurnya. Pasalnya, jalan beliau untuk mendapatkannya dengan mengorbankan nyawa suami dari Uryana sendiri, dan kala itu Nabi Daud sendiri sudah memiliki 99 istri. Teguran Allah sendiri ialah dengan mengirimkan 2 malaikat kepada Daud, sebagaimana diterangkan dalam surat As-Sad, ayat 22-24. Dikutip dari kitab yang sama, tempat Nabi Daud ini dijaga ketat, tiada seorang pun yang bisa masuk atau boleh masuk atas seizinnya. Berdasarkan keterangan dari tafsir Qurtubi, betapa kagetnya tatkala Nabi Daud mendapati 2 orang yang bisa masuk di tempat ibadahnya. Ada yang mengatakan bahwa 2 makhluk tersebut adalah malaikat Jibril dan Mikail. Ada pendapat lain bahwa mereka adalah 2 malaikat yang merubah menjadi manusia. Singkatnya, setelah apa telah mereka berdua sampaikan pada Nabi Daud, sebenarnya menyindir perilaku dirinya. Sehingga, pasca diputuskan buat mereka berdua, seketika 2 malaikat tersebut tertawa dan langsung menghilang. Melihat apa yang telah terjadi, Nabi Daud menyadari bahwa itu adalah perilaku dirinya yang tetap menginginkan istri orang, padahal ia sendiri telah memiliki 99 istri. Tersadarlah beliau, dan langsung bersimpuh memohon ampun pada Allah. Syekh Ato Al-Khurasani dan lainnya mengatakan, bahwasannya Nabi Daud bersujud selama 40 hari dengan menangis menyadari kehilafannya, saking banyaknya air mata, hingga bisa menumbuhkan rerumputan hingga bisa menenggelamkan kepala beliau. Dan akhirnya Allah mengampuni kesalahan Nabi Daud alaihi salam. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.